Kita mungkin selama ini menganggap bahwa sifat karismatik itu hanya ada pada orang yang mempunyai fisik yang menawan. Walaupun penampilan memang bisa membuatmu terlihat lebih karismatik, tetapi tidak semuanya harus seperti itu. Sebenarnya, orang yang karismatik adalah mereka yang menggunakan tubuh, cara berbicara, dan pola pikirnya saat mereka berhadapan dengan orang lain. Itulah sebenarnya yang membuat mereka seolah-olah mempunyai karakter yang kuat dan selalu menarik perhatian di mata orang lain. Berikut ini akan saya sampaikan satu persatu 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang karismatik. Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati juga bisa terlihat sangat karismatik. Hal ini bisa terjadi karena mereka bisa membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Dan berlaku sebaliknya, orang yang bersifat sombong akan dijauhi oleh orang lain. Kerendahan hati bisa menjadi magnet bagi seseorang yang pada akhirnya membuatnya dikelilingi dan selalu dicari oleh orang lain. Kita bisa melihat banyak orang di sekitar kita yang terkenal bukan karena kehebatannya, tetapi karena kerendahan hatinya. Yang kedua, tutur katanya sopan. Seseorang juga sering menjadi pusat perhatian karena tutur katanya yang sopan. Sebab kita akan cenderung tertarik dengan kata-kata dan intonasi yang positif daripada yang diucapkan dengan nada yang keras atau negatif. Itulah yang membuat orang karismatik selalu enak didengar saat mereka sedang berbicara. Meski apa yang disampaikannya adalah hal yang mungkin kita sudah ketahui atau sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi kita akan merasa nyaman ketika mendengarkan dia berbicara. Yang ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Orang yang karismatik biasanya tidak banyak berbicara. Mereka cenderung lebih banyak mendengarkan. Saat orang lain berbicara, ia akan menjaga perhatiannya pada orang tersebut. Mereka mendengarkan untuk menunjukkan bahwa ia menghargai lawan bicaranya. Meskipun ia mungkin lebih cerdas dari lawan bicaranya tersebut, tetapi dia akan tetap menghargai di saat orang lain berbicara sampai mereka selesai berbicara. Yang keempat, bersikap tenang. Banyak orang yang saat mereka sedang emosi melampiaskannya dengan kata-kata atau tindakan yang kasar. Orang yang karismatik lebih memilih untuk tetap tenang daripada marah-marah atau berdebat, karena mereka tahu hal itu hanya akan membuang energinya saja. Justru dengan tetap tenang, kita bisa lebih mudah mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kelima, tidak membicarakan hal negatif tentang orang lain. Orang berhati besar juga memiliki karismanya sendiri. Mereka tidak akan membicarakan kegagalan orang lain, melainkan mengakui kegagalannya sendiri. Jika kamu memiliki karakter seperti ini, berarti kamu tidak pernah takut untuk terlihat buruk di mata orang lain. Dan kamu juga selalu bersedia untuk memperbaiki diri agar jadi lebih baik. Yang keenam, tidak mempermasalahkan perbedaan. Orang yang karismatik akan membuatmu merasa seperti sudah mengenal satu sama lain. Meski sebenarnya saat itu kalian baru pertama kali bertemu dan saling mengenal. Bahkan jika dirimu memiliki karakter yang sangat berbeda darinya, orang yang karismatik memiliki kemampuan untuk membuatmu merasa terhubung satu sama lain. Hal ini terjadi karena mereka berfokus pada kesamaan, bukan pada sebuah perbedaan. Inilah yang membuat siapapun akan merasa nyaman dan mudah dekat dengannya. Yang ketujuh, bahasa tubuh yang bersahabat. Kunci paling dasar untuk menjadi seorang yang karismatik adalah dengan menonjolkan kehadiranmu. Orang-orang karismatik sering digambarkan sebagai pengisi ruangan. Alasannya sederhana, mereka bisa mengekspresikan dirinya dan bisa membuat dirinya lebih terlihat dari orang lain. Orang-orang karismatik bisa menarik perhatian, tetapi mereka juga tetap memperhatikan orang lain. Itulah tadi beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh orang karismatik yang pada akhirnya telah menjadi ciri khasnya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.